ganti persamaannya, maka konsentrasi E itu adalah sama dengan jumlah semua enzim yang ada di dalam tabung reaksi atau E total dikurangi dengan enzim yang sedang membentuk kompleks dengan substrat. Oke? Sampai sini paham ya? Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya ini ET minus ES itu adalah menggantikan E. Oke, paham ya? Jadi persamaan ini, jadi K1-nya dirubah ke sana gitu kan, diganti ke sana. Terus kemudian ES-nya ini itu diganti ke sini. Sehingga kita dapat persamaan ini. Oke. Terus kemudian konstanta ini itu kita ganti menjadi konstanta baru yaitu Km. Km di sini adalah konstanta Michaelis. Sehingga kita dapat persamaan seperti ini. Oke? Paham ya? Terus kemudian persamaan ini itu dirubah lagi menjadi ini. E sama dengan E total dikali S, Km tambah S. Oke? Ada yang mau tanyakan nggak? Oke ya. Nah, ini yang disebut dengan persamaan Michaelis. Jadi sampai sini itu disebut sebagai persamaan Michaelis. Oke. Nah, terus kemudian kita masuk ke maintenance-nya. Jadi maintenance ini terus kemudian dia consider gitu ya, mempertimbangkan tentang yang dimaksud dengan Vmax. Ini ya. Jadi ini adalah kecepatan laju reaksi maksimum gitu ya, laju reaksi maksimum yang bisa dihasilkan oleh sebuah enzim. Itu. Oke, jadi persamaan Vmax itu adalah laju reaksi yang paling cepat yang dapat diupayakan oleh sebuah enzim gitu ya pada konsentrasi enzim tertentu. Tentu kalau misalnya kita terus tambahkan jumlah enzimnya dalam tabung reaksi, ya laju reaksinya akan bertambah gitu. Tapi terus kemudian pertambahan laju reaksi itu sekali lagi akan punya batas. Gitu ya. Oke. Nah, ketika terus kemudian masuk ke Vmax, ya, kita masuk sini dulu. Jadi ketika kalau kita lihat persamaan ini tadi, ini kan ada ES-nya ya. Nah, ES-nya ini kita rubah jadi ini. Maka didapatkan V sama dengan K2 dikali ETS dibagi Km plus S. Oke, terus kemudian Vmax itu kan dikatakan tadi laju reaksi di mana itu menjadi angka maksimal yang bisa diupayakan sebuah enzim untuk mengkatalisis sebuah reaksi gitu kan. Nah, kenapa kok kemudian laju reaksinya tidak berubah? Karena semua enzim itu active site-nya sudah terisi oleh substrat. Oke. Kalau misalnya laju reaksinya
kalau misalnya terus kemudian semua enzim itu terisi oleh substrat, maka ES itu bisa kita ganti sebagai ET. Gitu ya, karena kalau kita lihat persamaan ini, ET kan tadi kan sama dengan enzim yang tidak ada substratnya, tapi terus ditambah dengan enzim yang berkompleks dengan substrat. Nah, terus kemudian kalau misalnya tidak ada enzim yang bebas, berarti kan ET sama dengan ES. Gitu ya. Jadi ES-nya diganti menjadi ET. Berarti ini paham? Nah, terus kemudian K2ET, itu ini kan ini ada K2ET ya. Nah, K2ET-nya ini diganti menjadi Vmax. Dapatlah kecepatan reaksi, ya. Kecepatan reaksi itu sama dengan Vmax dikalikan dengan konsentrasi substrat dibagi dengan konstanta Michaelis ditambah substrat. Inilah yang dimaksud dengan persamaan Michaelis-Menten. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan direnungkan dulu persamaannya. Bu, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Itu kenapa yang K2ET itu bisa berubah jadi Vmax? Oke. Jadi yang dimaksud dengan Vmax ya atau V maksimum itu kan laju reaksi yang paling cepat gitu ya. Setelah kita tambah substrat itu laju reaksinya tidak akan berubah lagi, tidak berubah terlalu signifikan gitu kan. Sampai sini ngerti ya yang dimaksud dengan Vmax? Ngerti, Bu. Oke. Nah, kenapa kok laju reaksinya tidak bertambah walaupun substratnya kita tambah? Itu karena enzimnya sudah saturated gitu kan. Jadi ketika enzim itu active site-nya itu sudah diisi sama substrat kan dia kan nggak bisa diisi lagi oleh substrat yang lain ya. Dia harus mengolah dulu substrat ini menjadi produk atau dia melepaskan substrat ini untuk menerima substrat yang lain. Paham ya? Jadi kalau misalnya kita punya enzim misalnya kita punya 3 enzim gitu dalam tabung reaksi gitu ya. Misalkan nah, ketika Vmax terjadi, itu tuh semua enzim itu misalnya substratnya seperti ini ya. Itu semua enzim itu terisi sama substrat. Oke, tidak ada enzim yang dia bebas. Oke, paham ya? Nah, terus kemudian kalau misalnya semua enzim itu sedang berkompleks dengan substrat, maka bisa dikatakan bahwa Vmax itu sama dengan K2 dikalikan IT. Tadi kan V itu kan sama dengan K2 dikalikan dengan konsentrasi kompleks enzim dan substrat. Ini loh, persamaan satu ini loh. Nah, kalau misalnya dalam keadaan maksimal, V-nya maksimal, itu maka enzim substratnya itu sama dengan semua enzim yang ada di dalam tabung reaksi kita kan. Maka ES-nya ini bisa kita ganti menjadi ET. Oke, terus kemudian ketika kita masuk ke persamaan ini, ini kan ada K2ET. Nah, K2ET-nya ini terus kemudian kita ganti jadi Vmax. Karena Vmax sama dengan K2ET. Oke? Oke, paham, Bu. Paham ya? Iya, paham. Oh iya, iya. Yang lain? Ada yang mau tanyakan? Oke, sampai sini paham ya cara menurunkan persamaan Michaelis-Menten ya?
kalau misalnya ditanya